Welcome to Podcast Susitil, suara siswa Tilu. Selamat datang di Podcast Susitil ya. Iya. Hari ini kita bakal bahas fenomena yang lagi viral di Jawa Timur, terutama di Pasuruan. Namanya itu Battle Sanhorek. Nah, kita juga di sini bakal bahas dari berbagai sudut pandang nih, mulai dari hukum, dari lingkungan, dan kaitan-kaitannya dalam nilai PKN. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama aku Emir dan di sini aku bersama Kanza, aku Fatma, aku Aulia. Dan di belakang kamera ada Nakandra. Dan saya Bima. Oke, langsung saja kita masuk pembahasan ya. Coba lanjutin Nah, jadi kasus ini tuh menarik banget karena menyentuh banyak aspek sekaligus tren anak muda, pelanggaran hukum, dampak lingkungan, dan tanggung jawab sosial. Ini tuh benar-benar ujian nyata bagi penerapan nilai-nilai kewarganegaraan, guys. Oke, jadi kita tuh akan bahas mulai dari akar permasalahannya dulu sampai dampak yang terjadi dan juga solusi yang mungkin dilakukan agar kreativitas tetap bisa berjalan tanpa merugikan pihak lain. Oke, langsung aja kita mulai yuk. Yuk, sebelum kita bahas lebih dalam, aku penasaran sih, apa itu Battle Sanhorek? Kira-kira dari kalian ada yang bisa jawab? Apa tuh, Fat? Oke, jadi Battle Sanhorek itu adalah kompetisi sistem audio di mana peserta saling beradu kekuatan dan kualitas suara, terutama di frekuensi bass ya, kalau kalian tahu. Yang unik di Pasuruan, kegiatan itu dilakukan di atas laut menggunakan kapal-kapal yang dipasangi sound system raksasa. Nah, suaranya itu bisa mencapai 135 desibel. Waduh. Coba bayangin. Setara dengan suara pesawat jet lepas landas dari jarak 100 meter. Bayangin 100 meter. suara lepas landas pesawat jet loh, yang Di udah depan. tahu sekecil apa, dan 100 meter ini didengerin setara suara itu di depan telinga langsung. Iya. Dan di atas laut, di atas kapal. Nah, kebayang ya orang-orang dan di laut juga ada biota laut kan. Iya, betul banget. Kasian sih. Untuk gambaran WHO tuh menetapkan batas aman paparan suara untuk manusia itu cuma 85 desibel. Sedangkan tadi tadi berapa itu? 135. Gila itu. Oke, untuk maksimal tuh cuma 8 jam. Jadi ini tuh udah benar-benar di ambang batas banget. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, kegiatan ini tuh dilakukan tanpa izin resmi dari pihak yang berwenang. Aduh, Parah Jangan banget kan? ditiru ya, guys. 135 desibel, nggak ada izin dari pihak berwenang dan mengganggu kehidupan laut. Parah banget, Oke, guys. guys. Sekali lagi jangan Iya. ditiru. Kita juga punya rekamannya nih, kita lihat sama-sama yuk dan disimak baik-baik. Ada yang berbeda dari penampakan kapal milik para nelayan ini. Kapal yang biasa untuk melaut mencari ikan, kali ini kapal dimodifikasi dengan dipasangkan sound super besar. Ya, apalagi kalau bukan pertunjukan sound horek. Setelah sempat viral, pertunjukan sound horek ini kini kembali menjadi perbincangan publik. Bukan tanpa alasan. Pertunjukan sound horek kali ini digelar di tengah lautan. Sound horek merupakan pertunjukan sistem audio super besar dengan suara menggelegar. Tentu aksi ini mendapatkan kecaman dari pemerhati lingkungan. Suara menggelegar yang dikeluarkan dianggap dapat merusak ekosistem laut. Tidak hanya itu, hewan laut yang biasa berkomunikasi melalui suara seperti paus tentunya akan terganggu. Tim redaksi Nusantara TV melaporkan. Nah, tadi udah dilihat ya seberapa serem dan suaranya kenceng banget kan. Kenceng banget, guys. Itu gimana nggak ngerusak telinga. Dan di darat pun yang mostly banyak banget yang dengar ya, mereka tetap kesakitan dengarnya, apalagi di atas laut. Betul banget. Lebih banyak Iya. mayoritas hewan-hewan Dan banyak. mikroorganisme yang di dalam juga, terutama ke kayak hewan-hewan yang mamalia dan paus, lumba-lumba itu kan. Aku sendiri udah riset ya, mereka tuh nggak bisa ngedengar di atas 120 desibel. Itu tuh 120 desibel tuh udah benar-benar maksimal banget. Apalagi ini 135 desibel itu bisa buat mereka stres dan bisa juga ngebunuh mereka. Nah, aku juga ada pertanyaan nih, kira-kira apa sih yang ngebuat Battle Sanhorek ini menarik? Oke, jadi ada beberapa faktor yang membuat kegiatan Battle Sanhorek ini populer. Yang pertama itu unsur kompetisi kalangan komunitas audio. Nah, kalau yang kedua itu sensasi fisik yang ditimbulkan oleh bass berkekuatan tinggi yang dirasakan sampai ke tulang. Dan yang ketiga,
sebagai bentuk ekspresi diri dan pembentukan identitas kelompok. Nah, yang terakhir itu sebagai faktor viralitas ya, itu yang paling ditonjolkan sini adalah faktor viralitas di media sosial, di mana konten dengan unsur yang ekstrim seperti kegiatan tadi ini tuh cenderung mendapatkan banyak perhatian. Apalagi sekarang Demi viral. iya, rata-rata orang ngelakuin buat cuan zaman sekarang itu mau melakukan apapun Demi Jangan, cuan. guys. Bahkan hal-hal kayak gini aja dilakuin guys, jangan ditiru. Oke, aku boleh nanya juga kan ya? boleh. Boleh banget dong. Mengapa sih perpindahan lokasi dari darat ke laut justru memperburuk masalah? Kenapa? Kan di darat itu tuh meski tetap bermasalah, dampaknya juga lebih terbatas dalam hal batas geografis. Ketika dipindahkan ke laut, masalahnya ini makin meningkat. Yang pertama, suara di air tuh merambat itu lebih cepat, 4 kali lipat lebih cepat dari di darat. Bayangin nih, misalnya kamu ngedengerin suara jet, suara jet tuh di darat aja kayak sekali gitu udah cepet banget kan. kenceng banget. Ini tuh suara jet tapi di 4 kali lipat lebih cepat. Jadi kayak yang asalnya suaranya kayak ibaratnya gini ngelawat gini kan, sekali 4 kali lipat, jadi kayak masuknya tuh langsung nusuk ke hidung, ke telinga. Dan yang kedua, ekosistem laut itu sangat bergantung pada suara untuk navigasi dan komunikasi. Adanya suara ini tuh mengganggu banget buat mereka sih. Banget sih pasti. Terus lebih sulit diawasi dan dikendalikan oleh aparat. Bayangin dong, di atas laut aparat mau ngejarnya gimana? Ya itu gimana mereka bisa ngejar kalau Iya. harus di stop, gimana caranya? Iya. Dan dampaknya juga terhadap biota laut ya, yang sangat terlihat langsung oleh manusia. Banyak hewan mati, hewan stres, iya, terumbu karang bisa pada rusak, dan ya udah yang banyak banget hal-hal merusak di dunia. Terus nggak ada penghalang alaminya juga. Di dalam laut itu cuma ada air, dan kalau di darat ada gedung tinggi, ada rumah, ada kaca dan lain-lain. Ini di dalam laut kayak langsung masuk, ibaratnya ini tuh laut, ya udah suara langsung nyebar di dalam laut itu aja. Gila banget sih. Gila sih itu. Kita sekarang bahas ke dampak lingkungannya aja yuk guys, yang sangat serius dari aktivitas ini. Coba Fatma atau Aul atau Kanza bisa jelasin gak sih apa dampaknya? Oke. Lanjut. Boleh, jadi dampaknya tuh pertama buat ikan-ikan yang di laut ya guys. Suara keras itu menyebabkan stres akut. Ya, Takut. gangguan pola migrasi juga kan. Sama Ya. kerusakan organ pendengaran hingga kematian. Beberapa spesies ikan tuh mengandalkan suara untuk mencari makan dan bereproduksi. Guys, sebelumnya kita di sini santai aja ya. Iya. Kita nggak terlalu Santai, formal, tapi bro. kita tetap membahas fenomena ini secara detail dan juga jelas. Oke, lanjut. Terus yang kedua ada mamalia laut. Paus dan lumba-lumba tuh yang bergantung pada sonar bisa kehilangan orientasi terpisah dari kelompok, bahkan terdampar. Studi itu menunjukkan peningkatan 300% kasus terdampar di area dengan polusi suara yang tinggi. Kasihan kan. Terus terumbu karang di getaran suara intensitas tinggi dapat merusak struktur sel karang dan mengganggu simbiosis dengan zooxanthellae. Oh, itu ganggang. Ya, merugikan banget ya ini dampaknya. Aduh. Ada dampak lain mungkin? Nah, jadi buat terhadap lingkungan ya. Jadi polusi suara bawah air dapat bertahan hingga berminggu-minggu karena sifat air itu sebagai medium pengantar suara yang efektif. Terus gangguan terhadap rantai makanan alami ekosistem laut. Jadi Selain dari tadi lingkungan, sama pertama tadi apa? Hewan iya, ya. hewan yang ada. Terdapat juga jelas efeknya buat manusia. Yang pertama itu nelayan setempat melaporkan penurunan hasil tangkap hingga 40% di daerah sekitar lokasi kegiatan sound horeg tadi. Terus resiko gangguan pendengaran permanen bagi peserta dan penonton. Mereka yang di kapal juga tentu bisa kena efeknya kan telinganya karena di 135 desibel tadi. Terus gangguan tidur dan stres bagi masyarakat pesisir yang bisa mendengar. Pasti. Oke, dari sudut pandang PPKI juga ini tuh nyentuh beberapa prinsip dasar ya. Yang pertama itu keseimbangan hak dan kewajiban pada pasal 28J UUD 1945 menyebutkan bahwa hak berekspresi harus diimbangi dengan kewajiban menghormati hak orang lain atas lingkungan sehat. Yang kedua, prinsip pembangunan berkelanjutan. Aktivitas hari ini tidak boleh mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Dan yang ketiga itu pada kepatuhan hukum, setiap warga wajib mentaati peraturan yang berlaku, termasuk pelakuan lingkungan hidup. Ini juga kan di bawah laut mereka sama aja membunuh ya, dan mereka tuh udah melanggar tiga prinsip itu. Menarik. Terus kenapa boleh? Jadi itu tuh gimana dengan regulasi yang ada? Apakah cukup untuk menangani seperti ini?
menurut aku enggak ya. Karena kan mereka udah ngelakuin hal-hal itu patulan hukum, terus mereka juga udah ngelakuin pembunuhan ya, mau nggak mau karena secara tidak langsung melakukan pembunuhan ke biota-biota laut. Itu tuh menjadi masalah yang besar, terus udah melanggar hukum, membunuh juga. Itu kata aku nggak banget sih. Aku juga mau nanya deh ke kalian, bagaimana harusnya peran pemerintah tuh menyeimbangkan antara mendukung kreativitas anak muda dan juga perlindungan lingkungan kayak masalah ini. Nah, jadi menurut aku tuh pemerintah perlu mengambil pendekatan yang komprehensif. Jadi contohnya kayak membuat regulasi khusus yang jelas tentang batasan aktivitas sound system di laut. Terus ya menyediakan zona khusus juga ya yang aman untuk kegiatan kreatif semacam ini, guys. Dan kalau bisa di daratan aja. Betul banget. Terus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di lapangan. Habis itu bekerja sama dengan komunitas untuk mencari solusi win-win solution. Ya pasti. Dan melakukan edukasi intensif tentang dampak lingkungan dari aktivitas mereka. Terus yang terakhir nih guys, menyediakan alternatif ruang ekspresi yang lebih aman dan legal. Kalau yang tadi nggak aman dong guys, itu nggak. Dan secara langsung itu nggak legal. Terus aku mau nanya juga deh, apa sih peran aktif yang bisa dilakukan sekolah dalam mencegah hal-hal serupa biar tidak terjadi lagi? Oke, jadi sekolah itu sebagai lembaga pendidikan memiliki peran yang strategis mengintegritaskan pendidikan lingkungan hidup dalam kurikulum PPKN, mengadakan workshop tentang dampak polusi suara dengan narasumber yang ahli, terus membentuk ekstrakurikuler yang menyalurkan kreativitas audio secara bertanggung jawab, dan juga mengajak siswa terlibat dalam proyek-proyek konservasi laut, membangun kemitraan dengan komunitas lokal dan pemerintahan daerah, terus juga menciptakan program per edukator di mana siswa tuh saling mengingatkan tentang pentingnya menjaga lingkungan gitu kan. Oke, setelah kita menganalisis dan memahami masalahnya, sekarang kita bisa bicarakan untuk solusi dari masalah yang tadi. Coba Fatma atau Aul bisa jelasin nggak sih alternatif yang bisa ditawarkan itu apa? Oke, jadi ini ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan oleh pemerintah sekalipun masyarakat sekitar. Oke, yang pertama itu ada regulasi teknis, di mana membatasi dB maksimal misal 90 dB atau desibel ya. Oke, menetapkan zona khusus jauh dari habitat yang sensitif. Oke, terus membatasi frekuensi gelombang suara yang digunakan. Terus selanjutnya juga kalau untuk pendekatan dari teknologi itu bisa penggunaan directional speaker yang memfokuskan pada suara, bukan kayak outside-nya yang kayak bass gitu-gitunya, tapi lebih ke fokus ke suaranya. Terus pemasangan penghalang akustik bawah air, ini mungkin emang lebih tinggi ya untuk biayanya, cuman bisa juga merupakan solusi yang efektif. Selanjutnya itu ada sistem monitoring real time dampak suara, jadi kayak ada yang menjaga gitu, ada patrol bisa dibilang. Oke. Kayak tadi tuh nggak ada yang ngejaga, jadi mereka lolos gitu ya. Sedangkan kalau misalnya ada yang keliling atau kayak yang menjagain, takut, ya bakal takut ya. Betul. Oke, selanjutnya bisa melalui juga pendekatan edukasi. Yang pertama itu adalah pelatihan bagi komunitas audio tentang teknik sound system yang ramah lingkungan. Oke, selanjutnya itu ada program sertifikasi untuk event organizer ya. Oke, dan yang terakhir itu adalah kampanye kesadaran lingkungan melalui media sosial. Jadi yang sedikit pun itu bisa melalui media sosial gitu. Jadi orang lebih tahu apa dampaknya, apa solusinya. Jadi mereka bisa jadi lebih sadar lah akan si masalah itu. Oke, lanjut. Oke, yang gak kalah penting itu adalah membangun kesadaran bahwa kreativitas dan inovasi itu seharusnya nggak merugikan pihak lain atau lingkungan. Ini tuh sejalan dengan nilai-nilai PPKN tentang kewarganegaraan yang bertanggung jawab. Oke, sebagai penutup, mari kita simak kesimpulan hari ini. Yang pertama, kreativitas itu penting banget, tetapi harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial dan juga lingkungan. Yang kedua, perlindungan ekosistem laut ini adalah kewajiban bersama. Kita harus bisa menjaga ekosistem laut ini. Yang ketiga itu solusi terbaik selalu datang dari kolaborasi antara komunitas dan juga pemerintah, juga para ahli. Dan yang terakhir, pendidikan sejak dini juga sangat penting, karena kalau nggak dengan edukasi pendidikan kita nggak mungkin ngerti kayak kalau kita tuh bisa membunuh hal-hal hewan-hewan laut dan juga nggak bisa merusak biota-biota laut. Terus makanya dibutuhkan juga pendidikan sejak dini tentang kesadaran lingkungan sangat diperlukan. Oke. Ya, jadi bagi teman-teman yang ingin tetap
berkreativitas di bidang audio. Jadi mari kita lakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Aman-aman aja ya guys, jangan aneh-aneh gitu. Oke guys, jangan lupa subscribe dan bagikan podcast ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Terima kasih udah nonton podcast Susiti. Suara siswa. Terima kasih.